generasi Z ini memang mereka lebih aware ya terhadap kesehatan mental. Kenapa? Karena ya kali ini ya tong tutupin Chris. Gua kayak agak nervous nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pauji dari Pupuk Kujang beserta Pak Dr. Benny dari Hiperkes Pupuk Kujang. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal tanggal 10 nanti kita akan mau memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dan kebetulan tema yang diangkat pada tahun ini dari WHO sendiri ya Pak ya, itu adalah tentang kesehatan kerja di perusahaan atau di tempat kerja. Oh, kesehatan mental di tempat kerja, ya betul. Nah, untuk itu kita mau ngebahas seperti apa sih gambaran kesehatan mental di Pupuk Kujang khususnya dan bagaimana pengaruh dari kesehatan mental ini terhadap karyawan, apalagi terhadap generasi Z. Oke. Pak Dokter, mungkin kita sebetulnya lagi bikin kopi. Nah, bisa diceritakan dulu seperti apa sih gambaran kesehatan jiwa atau kesehatan mental di Pupuk Kujang ini? Gitu. Nah, di Pupuk Kujang itu gambaran kesehatan mental di Pupuk Kujang itu ya pada umumnya bagus ya, lebih baik lah. Baik. Karena kesehatan mental itu merupakan sehat secara mental. Artinya mereka karyawan itu merasa senang, bahagia dalam bekerja, dan kalau sehat secara WHO itu kan sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Nah, di sini dalam memperingati kesehatan mental sedunia ini, kebetulan temanya dengan kesehatan mental di tempat kerja. Nah, di Pupuk Kujang ini sudah dilakukan juga berbagai survei, ya salah satunya itu SRQ, kita menggunakan metode SRQ 20. SRQ 20 betul. Nah, jadi memang kesehatan mental di Pupuk Kujang sih udah lebih baik sih dan bagus lah, insya Allah. Betul. Sejauh ini itu kan yang disurvei itu hampir keseluruhan karyawannya Pak. Nah, dari kemarin dari survei itu kita kebetulan dapat responden itu 198 orang. Oh, 198. Ya. Nah, dari 198 orang itu ya sekitar 19% itu ada gangguan kesehatan mental. Nah, ini mungkin kita perlu jelasin dulu ya SRQ 20 betul, itu ya. Nah, SRQ 20 itu self-reporting questionnaire 20, artinya kuesioner yang berisi 20 pertanyaan. Oh, iya. Nah, di antara 20 pertanyaan itu akan ada bagian-bagian apakah nanti ada gangguan kognitif, artinya gangguan terhadap mungkin konsentrasi atau memori. Yang kedua ada gangguan cemas. Nah, yang ketiga ada gangguan depresi dan ada gangguan penurunan energi. Nah, ini mungkin dalam kaitannya dengan kelelahan dalam pekerjaan. Oh, jadi secara umum untuk kesehatan mentalnya mungkin hanya karena akibat kelelahan aja gitu. Ya, bisa. Gitu. Lebih lanjut, Pak, tadi kan disampaikan ada 19 orang yang mengalami 19%. 19% itu. Nah, untuk mereka itu apakah ada perawatan atau tindakan lebih lanjut atau seperti apa gitu? Nah, ya sebaiknya sih kita akan kebetulan kan kesehatan kerja di kita kan baru terbentuk ya. Betul. Nah, nanti untuk program masalah kesehatan mental ya mungkin salah satunya programnya mungkin employee assistant program. Itu artinya ada suatu layanan khusus dan secara rahasia terhadap karyawan yang membutuhkan, mungkin butuh konsultasi atau membutuhkan layanan untuk untuk mengatasi stres psikologisnya. Dan untuk cara-cara menangani bagaimana sih mengelola stres dengan baik. Nah, itu salah satu program dari kesehatan mental. Sebenarnya sih banyak lagi program-program lainnya seperti mungkin program kesejahteraan secara holistik ya, dari secara fisik, mungkin seperti nge-gym bersama atau olahraga bersama, rekreasi bersama. Itu mungkin salah satu juga untuk mengurangi dan satu program untuk
menurunkan kesehatan mental akan menjadi lebih baik. Oh, seperti itu. Oh, dan satu lagi nih dok, di PT Pupuk Kujang sendiri kan saat ini sudah banyak ya generasi Gen Z itu yang mulai bekerja di Pupuk Kujang. Bahkan ada yang masuk di tahun 2020-2022 untuk TKN, bahkan ada di 2024 dengan umur yang mungkin baru 20-an awal. Nah, untuk kesehatan mental, biasanya mereka tuh concern gitu kan ya terhadap kesehatan mental. Di Pupuk Kujang sendiri untuk generasi Z-nya itu seperti apa sih? Nah, emang benar sih untuk generasi Z ini memang mereka lebih aware ya terhadap kesehatan mental. Kenapa? Karena di dalam era mereka itu generasi Z ini tumbuh dari sering adanya diskusi kesehatan mental itu yang diterima secara luas oleh masyarakat, sehingga mereka akan lebih menarik dan cenderung lebih untuk memperhatikan kesehatan mental mereka. Gitu. Nah, kebetulan di Pupuk Kujang ini generasi Z ini memang memiliki tantangan juga sih sebenarnya ya, karena generasi Z ini yang awalnya memang dia tumbuh dari mungkin dari era teknologi yang dan media sosial yang luas. Jadi mereka dengan adanya teknologi dan media sosial itu ya mungkin dari media sosial contohnya mereka mungkin untuk mengapresiasi citra diri mereka dan ada serangan-serangan mungkin dari media sosial itu akan mempengaruhi, juga akan timbul kecemasan. Nah, itu juga akan mengganggu atau mempengaruhi dari kesehatan mental mereka. Tapi mereka memang diakui tetap mereka tuh lebih aware terhadap kesehatan mentalnya ya. Tapi kalau yang di kita ada yang bermasalah atau enggak gitu di Pupuk Kujang itu? Nah, sejauh ini sih belum ada ya. Oh, belum ada. Alhamdulillah berarti ya. Ya, alhamdulillah, karena ya itu tadi mungkin di perusahaan kita di Pupuk Kujang mungkin mereka ekspektasinya terhadap perusahaan terhadap kesejahteraan mereka tuh mungkin udah cocok. Oh, udah sesuai mungkin ya dengan apa yang mereka bayangkan gitu ya. Gitu. Begitu. Kadang-kadang kan generasi Z tuh mereka kalau tidak sesuai ya mereka mungkin lebih burn out. Betul. Mereka kalau dikit-dikit burn out disebut strawberry generasi lah gitu, gampang rusak. Gitu. Cuman ya itu mungkin hanya gambaran orang-orang yang tidak tahu mereka. Tapi pada umumnya sih memang generasi Z itu memang tipikalnya memang seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Oh ya, kopinya udah jadi nih dok. Kita cobain dulu. Nah, ini cobain dulu. Ini belum dikasih apa-apa, masih asli. Wanginya beda sih ini. Nah, ini kopinya dari Cekas. Jadi ini adalah mitra binaan Pupuk Kujang dari Gunung Malabar. Dia tuh kopi Arabica kalau Arabica ya. Arabica yang ditanam di pegunungan Malabar. Ini sebetulnya aslinya tuh dia kebunnya tuh udah sejak zaman Belanda sudah ada. Itu yang terkenal dengan Java Vrenger tuh ya. Ini gitu aslinya. Mungkin bisa dicoba. Iya. Bisa Arabica ya. Kalau pingin agak manis bisa pakai saya gula merah juga sih. Cuman nantilah kalau pengen nyobain. Oke, mau yang betul. Penggemar kopi. Ya, enak. Karena wanginya sih saya paling suka tuh wanginya gitu. Dari sini aja lah. Oke, lanjut ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut sebetulnya tuh psikolog sama psikiater tuh bedanya apa sih? Mungkin teman-teman masih banyak yang belum paham gitu. Nah, psikolog itu bukan dokter. Ya. Bukan dokter. Dia mungkin kalau dari kuliahnya tuh mungkin dia jurusan ke psikologis. Psikologi. Nah, kalau psikiater itu dokter spesialis kejiwaan, SPKJ. Nah, dalam sehari-hari mereka tuh memang ada jobnya yang berbeda sebenarnya tuh. Ya. Benang merahnya jelas sekali sih sebenarnya. Oh, sangat berbeda sekali. Ya. Nah, kalau di kita, kalau misalnya di perusahaan itu kalau misalnya ada mungkin dia ada gangguan cemas, emosi, nah itu mungkin dibutuhkan awalnya itu mungkin ke psikolog. Oh, psikolog dulu. Psikolog. Nah, nanti psikolog itu nanti akan ada terapi-terapi
secara psikologis, mungkin dalam berupa mungkin advice yang mungkin saran-sarannya berupa mungkin harus olahraga, rekreasi, atau ada cara mungkin konsultasi ya. Nah, kalau untuk psikiater sih itu lebih mengarah ke ada gangguan terhadap dari segi kedokteran itu ada gangguan jiwanya. Ya mungkin kayak seperti skizofrenia atau gangguan cemas yang berlebihan tuh juga mungkin dari psikolog mungkin nggak bisa dia. Udah nggak bisa. Tapi harus ke psikiater. Jadi memang berbeda ya psikologis sama psikolog dengan psikiater. Kalau psikolog itu kalau untuk perusahaan sih lebih tepatnya ke psikolog sih sebenarnya. Psikolog dulu gitu. Psikolog karena kerjanya nanti akan menerima konsultasi mungkin terhadap mungkin ada masalah pekerjaannya, ada mungkin masalah rekan kerja. Nah, kalau psikiater itu dokter spesialis SPKJ, kedokteran jiwa. Nah, itu mungkin dia akan ada terapi mungkin ada obat resep dia kayak seperti obat antidepresan. Gitu. Oke. Lanjut nih, Dok. Jadi kadang-kadang kan mungkin teman-teman saya atau itu kadang-kadang suka dia merasa gue cemas nih, gue khawatir nih sih gitu. Tiba-tiba dia merasa kayaknya sih aku harus periksa nih ke psikolog atau ke psikiater. Nah, itu kayak gimana? Apakah boleh gitu mendiagnosa sendiri atau kapan sih kita tahu kita harus ke psikolog atau ke psikiater gitu? Nah, sebenarnya sih adalah salah satu program dari untuk kesehatan mental ini ada namanya program untuk mengenali stres lebih awal atau gangguan kesehatan mental lebih awal. Nah, itu nanti ada pelatihannya tuh. Nanti gitu. kita bisa sendiri tuh masing-masing karyawan, orang juga mungkin bisa menilai sendiri, saya nih kayaknya ada gangguan nih. Nah, jadi dengan kesadaran diri itu nanti datanglah ke mungkin tahap awal ke psikolog. Psikolog dulu. Kecuali kalau memang udah mungkin ada keturunannya yang skizofrenia ya, itu memang gangguan kejiwaan yang merasa lebih hebat dan ada menganggap orang tuh salah gitu kan. Sampai ada timbul sadisme gitu. Itu memang lebih parah lagi itu. Nah, jadi itu untuk program kesehatan mental ya seharusnya sih bisa gitu ya. Bisa mendiagnosa sendiri. Artinya bukan diagnosa sih, artinya mengenali gejala awal terhadap masing-masing orang. Nah, nanti baru diarahinlah ke psikolog. Mungkin di klinik nanti akan kita sediain. Klinik juga akan disediakan gitu. Ya. Nah, sebenarnya sih kalau bisa sih ya asuransi yang secara komprehensif juga yang bisa menangani masalah kesehatan mental. Jadi kadang kan orang berobat kan kadang kan bukannya fisiknya ya. Betul. Tapi mungkin ada gangguan atau ada kecemasan tuh mungkin perlu juga ruang psikolog di situ. Ya sebaiknya memang kita sediakan area khusus untuk konsultasi gitu secara aman. Ya, sebenarnya di lapangan banyak sih ini kan yang ada gangguan cemas tuh mungkin. Ya bisa jadi kan ada hubungan antara atasan dan bawahan. Betul. Kadang-kadang perselisihan gitu ya. Mungkin di situ ada ruang khusus untuk konsultasi. Untuk curhat lah gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya mereka hanya butuh curhat gitu ya. Jadi kadang-kadang overthinking kan hal-hal seperti itu. Overthinking terus kecemasan berlebihan gitu kan. Nah, untuk terakhir nih, Dok, untuk closing, menurut dokter baiknya seperti apa sih gitu, atau mungkin ada yang ingin disampaikan kira-kira kepada karyawan atau kepada Genjet, bagaimana sih kita untuk mencegah si kesehatan mental itu atau menjaga kesehatan mental kita gitu, baiknya seperti apa gitu? Mungkin pertama mungkin kenali dulu diri kita itu sebatas mana sih kemampuan kita, rasa kepercayaan diri kita, dan juga kehidupan antara pekerjaan dengan pribadi. Nah, itu perlu juga work balance, work life balance ya. Jadi keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Betul. Nah, jadi untuk menjaga kesehatan mentalnya ya mungkin
harus kenali dulu diri kita dan mungkin kalau mungkin perlu refreshing, mungkin perlu mungkin ikut komunitas. Oh, jadi healing itu emang penting gitu ya. Penting. Betul. Jadi jangan healing tapi nanti healing malah pusing gitu pakai pinjol. Betul. Jadi jangan sampai seperti itu juga sih. Tetap aja ujungnya stres juga kalau kita pakai pinjol ya biarpun pengen healing. Jangan ya teman-teman, jangan healing pakai pinjol, jangan, itu malah bikin pusing. Jadi memang ya itu pesan saya sih memang kesehatan mental perlu sekali, apalagi di perusahaan itu akan meningkatkan produktivitas kerja. Oh iya. Meningkatkan produktivitas, karena kalau orang dengan kesehatan mental yang terganggu, misalnya dia nggak fokus, terus dia mungkin ada hubungan antar atasan dan bawahan nggak kurang bagus, ya gimana produktivitas akan meningkat. Oh betul. Jadi memang ya perbaiki mungkin kehidupan sosial kita. Oh iya itu. Oke, terima kasih nih Dok atas kehadirannya di podcast kita, di podcast masih OMG kan ya? Di podcast OMG, biarpun saya maaf ya ini host magang, host aslinya sedang sibuk. Oke, terima kasih Dok. Oke, terima kasih. Oke, kasih.